Iya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi pendengar setia kami. Wahai sahabat santuy. Nah, ini ada kita ada member baru nih. Yang barusan opening tuh yang jarang-jarang opening, ya nggak? Iya, betul. Ngomongnya tuh agak kuat dikit. Iya. Anda kan biasa sangat bahagia kuat, kan? betul. Nah, jadi kali ini kita akan membahas bukan politik, bukan horor, tapi tentang self love. Di sini udah ada orang yang akan membicarakan tentang self love. Mau memperkenalkan diri apa tidak? Nggak usah deh. Nggak usah deh. Kayaknya semua orang udah tahu lah kalau dengar suara dia. Ya Allah. Itu dia. Anda memperkenalkan diri dulu sebagai member baru? Gak usah. Nah, jadi kalian yang mempertanyakan siapa yang barusan ngomong itu adalah orang yang ada di video teasernya si Speak Santuy yang baru diupload kemarin malam. Enggak deng. Kalau kalian dengerin ini berarti sudah beberapa minggu yang lalu. Oke, self love. Apa sih self love itu sebenarnya? Aku tuh bingung ya ditanya kalau self love sebenarnya apa. Soalnya kayak ngerasa itu tuh sulit dijelaskan gitu ya. Kalau menurut apa ya? Kalau menurut aku self love itu tergantung pribadi kita masing-masing. Jadi intinya gimana kita nyaman dengan gimana kita memprovide diri kita supaya nyaman dan ya jadi diri kita sendiri gitu loh. Oh, jadi jangan mendengarkan ekspektasi orang-orang lain. Yes, bahkan ekspektasi kita sendiri itu kadang melukai gitu. Kalau menurut Anda self love itu apa? Ya, yang penting apa yang kita lakukan tuh membuat kita senang, membuat kita bahagia. Ya, kalau ada meskipun ada omongan orang lain ya cukup ditampung yang baik-baik aja. Yang jelek-jelek? Ya disaring. Oh, ya. Biar jadi baik. Ya, biar jadi baik. Member baru, gimana? Apa menurut Anda self love itu? Atau mencintai diri sendiri? Tawa-tawa ini member baru. Self love itu awalnya yang penting pede aja dulu. Pede Karena dulu. biasanya diri sendiri itu kita gak pernah menunjukkan rasa percaya diri. Ya. Bahkan awal-awal kita malah suka meniru lah atau mengimitasi orang lain tanpa kita percaya kalau kita itu bisa. Itu menunjukkan kalau kita tuh gak self love. Oh, iya. Nah, founder gimana nih founder? Founder apa? Jangan Ya, bilang menurut founder. Abang gimana nih self love nih? Menurutku self love itu adalah mencintai diri sendiri. Iya. Itu kayak lagi browsing Google Translate tuh loh. Tapi self love tuh susah loh. Kalau Suka. ya apa ya? Ngomongnya tuh gampang, tapi untuk Melakukannya iya, itu susah. untuk melakukannya Benar-benar. susah. Apalagi di saat-saat kita merasa bahwa kita tuh membuat sesuatu yang salah atau orang tuh bilang kita itu salah kayak gitu kan. Jadi memang apa ya? Self love itu muncul ketika kita memang tidak dalam kondisi yang baik, bahkan baru kita sadari ketika saat itu kayak gitu loh. Nah, gini. Kan ini kan lagi wabahnya coronavirus nih. Aduh. Kan dan banyak orang mengenai work from home, stay at home gitu kan. Nah, bagi para introvert mungkin itu bisa. Nah, bagi para extrovert itu kan nggak bisa karena sejatinya manusia itulah makhluk sosial gitu. Iya. Yaps. Nah, kalau begini berarti si extrovert itu dia tidak mencintai diri sendiri karena dia nggak bisa keluar dong. Iya nggak sih? Ya, nggak Nggak bisa. sesuai sama jalurnya dia. Nggak sesuai sama jalurnya dia. Nah, jadi kalau orang-orang kayak gitu gimana ya kira-kira? Ya gimana ya? Unik gak sih? Ya, kalau menurutku ada banyak cara untuk kadang orang yang ekstrovert itu juga butuh waktu sendiri kan? Bener. Iya, jadi mungkin si ekstrovert ini bisa menggunakan momen-momen social distancing ini untuk explore lagi gitu loh. Kan kita berharapnya social distancing ini kan nggak terjadi selama-lamanya lah istilahnya. Jadi setelah ini mungkin tuh akan ada kita tuh si ekstrovert ini bisa keluar dan apply apa yang dia explore selama di isolasi juga sih ya namanya. Karantina. Iya, di lah, karantina masa-masa diri karantina. sendiri Bener, itu. bener. Soalnya aku ngerasa kayak kadang orang ekstrovert tuh juga butuh waktu untuk explore gitu loh. Dan itu tuh menyenangkan untuk si ekstrovert karena apa? Karena dia nggak cuma bersosialisasi dengan orang, dia juga kemudian berinteraksi dengan apa yang dia butuhkan gitu. Terus apakah lu itu ekstrovert atau introvert?
I don't know. Atau Tapi yang tengah-tengah itu apa ya namanya? ambivert ya. Ya kan? Aku lupa. Iya, pokoknya ambivert, itu pokoknya. ambivert. Ambigu. Kalau Anda extrovert, introvert, atau pervert? Apa ya? Dua-duanya bisa sih, karena dalam rumah betah, keluar terus betah. Berarti Anda ada di antara extrovert dan introvert sendiri. Amfibi kayaknya. Amfibi itu beda, bro. Kemalian. Tadi. Kalau Anda? Itu yang ku ingat. Menyesuaikan. Sama Berarti ambigu. Bunglon berarti malah ya. Kamu ya bunglon. Kayak bunglon, benar. Nah, aku tadi mau nanya, cuman kayaknya aku lupa mau nanya apa. Ada yang mau jawab? Aku tadi mau jawab, cuma lupa mau jawab apa. Karena pertanyaannya juga lupa. Oh iya, ini dengan adanya ini ada beberapa orang tuh yang punya hobi. Kayak aku sama Kayaknya dia. semua orang punya hobi deh. Ada yang nggak punya. Oh iya. Ada yang nggak punya, sumpah. Ada yang nggak punya. Ada temanku tanya hobinya apa, nggak tahu kan. Nah, berarti dia tidak mencintai diri sendiri nggak sih kalau gitu? Ya sih. Ya mungkin dengan dia tidak punya hobi, dia mencintai diri dia sendiri. Oh iya juga sih. Iya. Dengan nyari hobi itu mungkin ya udahlah nyaman. Berarti Hobinya hobi dia ketemu. mencari ini. Iya, mencari. Oh ya, emang orang-orang gitu tuh orang-orang tajir biasa. Dengan adanya hobi tadi, apakah ini menjadi salah satu bentuk kita dalam mencintai diri sendiri, atau malah cuman kayak wah udah iseng doang, gue hobi nih. Karena kayak misalnya gue sama dia nih, kita hobi kita ada yang sama, yaitu bela diri. Gitu. Nah, kan bela diri tuh sakit ya, berarti kan tidak mencintai diri sendiri. Enggak juga. Iya sih. Iya harusnya bisa. iya. Karena kita sakit, tapi kita seneng. Iya. Nah itu gimana? Aneh sih jatuhnya sih. Tapi ya itu kita tekuni gitu loh. Aneh. Ya tapi balik ke hobi lagi lah. Udah cukup bercandanya. Dengan adanya hobi tadi, apakah itu termasuk wujud dalam mencintai diri sendiri? Iya, menurut aku ya. Soalnya kalau hobi kan berarti ya sesuatu yang biasa kita sukai. Jadi itu tuh hal yang berkali-kali terjadi. Oh ternyata kita suka kayak gitu loh. Bahkan hobi itu bisa self healing ya bagi kebanyakan orang. Karena self love itu kalau menurutku ya baik lagi ke tadi, kita itu menyadari bahwa ini pengalaman pribadi ya. Aku tuh menyadari bahwa aku tidak mencintai diriku sendiri ketika aku membuat suatu kesalahan misalnya. Okay. Karena ekspektasi tadi, entah itu ekspektasi orang banyak atau ekspektasi diriku sendiri, tidak dipenuhi ketika kesalahan itu mempengaruhi dari si ekspektasi ini. Nah, di saat-saat seperti ini, self love itu penting. Dan self healing dari hobi itu biasanya kayak gitu loh. Bahkan passion kalau menurut beberapa orang bisa jadi hobi sekalian kan. Jadi itu dibutuhkan untuk membuat kita merasa nyaman bahwa nggak ada manusia yang sempurna gitu yang bisa memenuhi ekspektasi orang, bahkan ekspektasi kita sendiri itu. Bahkan kadang ada waktu-waktu dimana ya gimana itu memang kita nggak bisa mengendalikan hal-hal di luar yang bisa kita kendalikan. Bangun mas. Iya, sorry. Saya mau nanya pendapat Anda. Gimana pendapat Anda? Apa tentang apa? Yang tadi, Lupa pertanyaan. Apa pertanyaan? bagaimana hobi itu menjadi sebuah wujud self love? Ya itu tadi kan kayak saya bilang, Gimana? hobi itu kan sudah pasti kita senangin. Nggak mungkin dong, hobimu apa? Main catur. Berarti dia nggak suka catur, kan nggak mungkin. Pasti suka dia sama catur, Oh, iya juga sih. ya kan? Nah, dan dia melakukan itu ketika dia mungkin merasa jenuh, merasa butuh hiburan, merasa bad mood, ya kan? Atau dia merasa pengen gitu. Ada juga orang hobi makan mie instan gitu kan, itu tiap malam dia kerjain. Seperti saya lah. Kalau itu jangan lanjutin. Seperti Jangan saya. kenal kalau itu. Hobi makan Ada juga? instan. Pasti apa? Ya, pastinya Pasti itu bisa. menjadi pastinya itu menjadi salah satu bukti kalau misalnya dia tuh mencintai diri sendiri. Ya buktinya kalau misalnya dia punya kesukaan, berarti dia setelah mengeksplor diri kan, mencari sebenarnya jati dirinya di sebelah mana gitu, dia kesukaannya sebelah mana. Itu artinya dia rela mengorbankan waktunya untuk mencari tahu hal tersebut, dan itu bukti kalau dia mencintai diri sendiri. Kalau menurut Anda gimana? Anda sepertinya pengen ngobrol tadi. Gabung aja, sini. Gabung Sini, aja. sini. Ayo, gabung. Jawab apa? Anda menurut Anda gimana? Apa tuh? Nah, sini agak dekat. Soal apa nih? Nah, gimana hobi tadi? Hobi kalau menurut aku sih
soal ini ya, soal kayak bener sih self healing, soal escape gitu loh. Karena kan kita pasti di kehidupan punya kejenuhan gitu-gitu kan. Jadi ya menurutku hobi itu pelarian kita gitu. Anda merasa jenuh dengan hidup Anda? Untuk sekarang iya. Untuk sekarang ya? Sekarang iya. Iya. Anda merasa jenuh nggak dengan hidup Anda? Enggak sih, karena akhir-akhir ini banyak hal-hal baru yang saya dapat dan ya saya senang. Nah, pertanyaan berikutnya. Banyak banget pertanyaannya. Iya, habis nggak ada yang mau nanyain aku, jadi aku nanya balik. Nah, bagaimana cara kita self love tapi menghormati orang tua? Karena kita kan masih ada orang tua lah. Nah, bagaimana kita cara self love tapi tetap menghormati orang tua? Karena kan ada beberapa orang tua yang kayak, oh lu nggak boleh nih hobinya, lu harus ini nih hobinya, biar nanti gini. Padahal kita nggak suka. Nah itu gimana? Menurutku komunikasi penting ya. Komunikasi. Iya, soalnya kebetulan nih, aku nggak tahu kebetulan lagi. Kok Anda Ini sepertinya curhat ya? yes, that's it, pengalaman pribadi lagi. Makanya pas ditawarin kayak, ayo nih ngomongin ini nih, kayak gitu kan, kayak ngerasa I'm not capable at, kayak gitu loh. Jadi kayak what? Kayak aku tuh merasa bahwa aku saja tuh sulit mencintai diriku sendiri gitu, dari lagi masa pencarian untuk gimana sih caranya mencintai diri sendiri gitu. Karena mencintai orang lain tuh segampang itu, dan mencintai diri sendiri tuh kayak ya mungkin seumur hidup kita akan selalu belajar untuk itu, kayak gitu loh. Luar biasa. Jadi kalau gimana caranya mengkomunikasikannya dengan orang tua ya, gimana supaya kita menghargai tadi ya Bang, hargai orang tua ya dikomunikasikan. Karena memang nggak tahu ya, budaya kita itu memang budaya yang kayak apa sih, mendidik anak itu turun temurun gitu loh. Okay. Jadi ada beberapa, kita nggak bisa nyalahin orang tua juga sih, nggak bisa sebut ini toxic parenting juga. Tapi apa ya, orang tua kita itu terbawa oleh orang tuanya lagi, kayak gitu kan. Okay. Yang mana dulu itu kayak bukan pelajaran sih, cara mendidik seperti yang sekarang ini kan belum ada banyak lah, kayak gitu kan. Nah, jadi dikomunikasikan aja. Misalnya kayak aku masuk hubungan internasional tuh kayak ya nggak direstui, mau jadi apa, kayak gitu loh. Tapi kan ya aku suka, kayak balik lagi ke tadi. Okay. Jadi ya diomongin aja kenapa kita mau itu, kenapa harus itu. Mungkin beberapa orang tua ya tersentuh lah karena kasih sayang tadi. Kalau Anda gimana? Anda sebenarnya kasihan sekali. Kalau Anda bagaimana? No comment. Kalau yang ini no comment. Enggak, oh ya, no kayaknya comment. berat. Anda gimana? Berat banget. Soal ini apa tadi pertanyaan? Bagaimana cara kita self love tapi tetap menghargai orang tua? Ini pengalaman ya. Nah, pengalaman curhat semua. Iya. Soalnya kalau gak pengalaman nanti ngaco kemana-mana. Nah, lebih ke pakai ini sih, pakai alternatif. Jadi kalau saya pribadi ini, tapi contoh aja. iya. Bukan sebenarnya. Iya. Iya tuh. Tadi pengalaman apa? Iya, tapi biar gak menunjukkan. Nah. Contoh kalau saya suka desain, Hah? tapi saya dituntut untuk jadi pedagang. Oh. Nah, contohnya seperti itu. Contoh. Contoh. Nah, saya berusaha untuk mencari alternatif bagaimana caranya apa yang saya sukai ini, desain, tidak hilang ketika saya mengurusi perdagangan. Nah, caranya adalah cara menggabungkan kedua itu. Jual lukisan gitu. Nah, itu salah satunya. Oh, bener. Atau yang kedua, menjadi divisi-divisi yang mengurusi hal-hal desain di dagangan tersebut, ya, dengan perdagangan tersebut. Itu sih salah satu contoh sih, dan memang udah pernah ku coba juga, dan itu works. Jadi sekarang Anda masuk ke sini senang nggak? Oh, senang banget nih. Karena bisa desain. Kalau Anda Kalau Anda dulu. Kalau Anda kan aku- dari tadi belum. kalau aku nih berat ya. Berat apanya? Karena aku hanya podcast ini yang bukan kemauan orang tuaku. Oh, Wow. Jadi aku masuk HI itu juga sebenarnya orang tuaku dulu maunya dokter. Tapi kan aku nengok darah aja geli gitu. Sama Apalagi ya nengok kasusnya. itu gitu. Nah, jadi akhirnya aku dilempar ke HI. Dilempar. Ya akhirnya aku masuk ke HI. untung ditangkap. Nah iya, kalau nggak tahu kayak aku kuliah aku. Karena ya pertama aku masuk HI itu kayak
ih apaan sih gitu, tapi lama-lama kok jadi suka gitu. Hobi juga sebenarnya dari dulu aku disuruh main tenis atau apa, sebenarnya aku nggak suka. Aku tuh lebih senang tuh kayak bela diri gitu-gitu, tapi ya dipaksa, ya mau tidak mau aku menjalani karena untuk menghormati orang tua tadi gitu. Gitu kalau aku. Kalau Anda gimana? Ya sama sih, kalau dari dulu itu Sama. Jangan ada lah, berat-berat. Udah jangan ada nangis, hobi. jangan nangis. Saya nggak mau pengalaman lah, yang lain pengalaman. Nah, intinya kalau misalnya hobi kita bertolak belakang sama kemauan orang tua, ya turutin aja dulu. Tapi dengan kayak si mas member baru ini, diakalin lah istilahnya. Cari hobi itu dialternatifkan, biar hobi kita yang asli itu tetap tersalurkan meskipun itu tidak dimaui oleh orang tua. Nah, ya. Gitu. Itu Oke, kalau gitu. masa gini. Iya. Udah jangan gimmick dulu. Ini lagi mode-mode serius nih. Ya serius ini, nggak ada ketawa-tawa, senyumnya nggak ada. Aku punya pertanyaan. Oke. Ya. Bagus. Kan Kami punya jawaban. Oh iya, baiklah. Syukur kalau bisa dijawab nih. Soalnya ini tuh kayak ya ini pertanyaan di otakku juga kayak Oh. gitu. Gimana kalian orang-orang yang di sini aja nih ya. Nih, menyembuhkan gitu loh atau menunjukkan bahwa kalian tuh bisa selamat di masa-masa krisis. Maksudku bukan krisis corona ya. Jadi kayak selamat di masa-masa krisis. Gimana cara kalian itu kayak mendahulukan diri kalian sendiri ketika kalian tuh menghadapi suatu masalah yang itu tuh menghantam kepribadian kita banget kayak gitu loh. Entah misalnya kalian itu membuat suatu kesalahan yang kalian sadar itu tuh salah gitu loh, tapi dampaknya itu jadinya besar banget. Dan gimana kalian tuh menghadapi itu kayak gitu loh. Udah ada di posisi yang sulit banget nih, bahkan semangat hidup pun nggak ada kayak gitu loh. Pernah nggak itu terjadi di diri Kita kalian? baru-baru ini. Terus Kita baru-baru ini. waduh. Kita kan baru-baru ini ya. Cuman Iya. Anda aja dulu. Halo. Anda aja dulu. Lagi krisis. Iya. Nah, pernah krisis nggak? Pernah. Nah, terus gimana cara Krisis menghadapi? moneter. Sebenarnya ini udah sering terjadi ya. Cuma ada satu kalimat yang kayak bakal menaikkan lagi kalau misalnya saya pribadi lagi krisis, yaitu kau lagi ngapain di sini? Pertanyaan sih. Nah, sebenarnya Ngobrol kita dari tadi. ya. Sebenarnya itu kayak memang pertanyaan. Gak nanya abang bang. Oh, pertanyaan yang Gimmick simpel. terus hidupnya. Terus Sebenarnya itu pertanyaan yang simpel sih. Cuma memang itu selalu berpengaruh ketika lagi lupa, kayak lupa diri lah, atau lupa bukan bermakna lagi gila, tapi ketika kayak lagi ngedown, terus pertanyaan itu selalu muncul dan itu pasti bakal selalu naikin kayak semangat. Khususnya kalau misalnya lagi krisis-krisis yang muncul karena krisis hati atau krisis keuangan, krisis apapun itu berbagai jenis. Tapi itu selalu ada efeknya. Jadi kayak oh iya ya, ngapain sih kayak gini? Oh iya ya, ngapain sih harus sedih? Ngapain sih harus berlarut-larut kayak berada di posisi yang insecure kayak gini? oke. Kalau abang gimana bang? Kayaknya dia dulu deh. Mana gimana? Menghadapi masa krisis. Ya jangan cepat gini aja deh, nggak ada semua hal tuh nggak ada yang bisa mempercepat suatu kesuksesan, ya kan. Jadi obatnya itu fokus. Jadi fokus apa yang kita impikan atau yang kita tuju, difokuslah. Kayak lagu Karena Via fokus Valen. ini yang bisa menolong kita di masa-masa krisis itu. Ini lagi Valen gak sih? Via Valen. Satu titik. Oh, yang Harus itu, fokus. Titik itu. Anda nge-quotes dari Via Valen Apanya? lagunya. Iya. Oh, lagunya. Kata-katanya tadi. Enggak. Ya itu sih paling. Ya, Kayaknya setiap orang punya kata-kata atau cara menyembuhkan krisisnya sendiri kan. Kalau abang gimana nih bang? nggak tahu. Sumpah. Aku bilai topik walidaya. Balik. Nggak serius. Iya. Ketika aku jatuh, ya udah. Aku akan sulit untuk naik lagi. Sampai nanti misalnya ada satu titik ada yang ngelawan. Nah itu baru aku bisa naik lagi. Karena aku sampai sekarang
to be honest aku nggak ngerti cara naik itu kembali gimana. Berarti masih jatuh nih. Ada sisi yang jatuh, Ada masih titik, jatuh. iya. Ada titik Iya, yang jatuh betul. gitu. Nah, Satu tapi titik koma. itu lagi. Ya. Lagi serius. Iya serius. Ya, giliran saya serius, Anda tuh ketawa. Iya sih. jadi ya ada sih, memang ada sisi yang masih jatuh. Cuman itu sampai kemarin tuh tetap yang bisa naikin aku tuh cuman orang tuaku. Nah sampai pas lagi jatuh-jatuhnya tuh orang tuaku nanya gini, kamu lagi kenapa? Kok tadi malam aku mimpi kamu nangis? Wah di situ, aduh, kok jadi nggak enak ya sama orang tua. Gitu. Nah, di situ titik aku kembali bangkit lagi. Itu. Menemukan semangat baru lagi. Iya, aku tuh sebenarnya orangnya simpel. Lu semangatin gua aja, gua aduh seneng banget rasanya, gila. Semangat ya. Semangat ya. Jangan ya. Semangat. Ke mie ayam semangat aja tiap hari. Ya itu rugi juga sih. Duit habis sih. Anda gimana? Anda jangan dimana? Coba Anda gimana menyelamatkan Anda masa-masa gimana? krisis? Anda- Ayo sini coba. Nggak tahu. Kan Bagaimana? Anda tuh kan feed Instagramnya tuh sangat estetik sekali. Berarti kan itu adalah seni Anda. Gimana cara Anda? desain kan? Gimana cara comeback dari Gimana titik cara nol? comebacknya tuh? Nggak tahu Oke. itu sama Naik kayak Bang lagi. Ari. Kayak sesimpel disemangatin ya udah, kayak ngerasa oh masih ada yang peduli gitu loh sama orang tua sih. Bush. Bener kan? Kayak punya tanggung jawab aja gitu. Sama jawab. Emang sama ya? Beda, Oh, beda. padahal Beda. penting tos aja dulu. Iya. Tapi Karena memang ini iya. maksudnya prinsip hidupku juga yang kayak ya udahlah ya gitu loh. Jadi kalau udah masalah ya udahlah ya. Kayak lagu juga nih. Emang kayak gitu Lagu jalan. apa Ya sudah lah. Ya udahlah. Ini satu podcast isinya lagu semua ya. Iya. Iya. Ya gitu. Tapi ya ada di satu sisi emang kayak aku itu salah karena ketika jatuh susah bangkitnya. Tapi ya mau gimana lagi, begitu adanya gitu. Tapi nggak tahu ya, ini pertanyaan orang ini mengklaim diri sendiri jadinya. Kalau aku itu tipe orang yang ketika jatuh, aku tuh butuh seseorang untuk menceritakan nih semuanya nih as a whole. Jadi kayak nggak boleh ada yang ditutupin karena aku juga mau tahu orang ini ngelihat ini tuh sebagai sesuatu yang salah atau enggak kayak gitu kan. Nah ini kan mungkin si ekstrovert nih. Nah sebagai ekstrovert kan kayak itu tuh membantu gitu loh. Nah kalau orang-orang yang introvert, menurut kalian tuh gimana gitu? Kan kayaknya orang introvert tuh kayak ngobrol untuk cerita secara keseluruhan masalahnya kayak sulit kan? Nah ini sebagai introvert aku harus ngomong. Oh introvert, Karena aku udah tuh mengklaim introvert. diri. Aku introvert. Oke. Aku introvert. Angkat bicara. Karena tadi kan gak ada yang nanya, jadi aku angkat bicara. Aku Tadi introvert. kan ditanya. Enggak. Iya, berantem mereka. Kenapa kita jadi berantem? Aku tuh introvert. Aku senang ketika hanya berkumpul dengan orang-orang dekat. Jadi kalau orang-orang baru itu aku kayak ya gitu. Jadi kayak pura-pura malu gitu. Padahal dalam hati itu apaan sih lu gitu. Gitu. Itu tuh ada sisi gitu. Cuman itu aku dulu gitu. Dulu itu saking aku introvertnya, ketika kenalan sama orang tuh salaman cuman iya gitu. Udah, habis itu nggak ngobrol lagi. Sampai dia mancing aku ngobrol, aku cuma jawab seperlunya aja. Tapi kalau sekarang itu Anda pakai pulsa kan ngomong. Seperlunya. Seperlunya. nggak gitu, tapi emang nggak nyaman aja. Gitu. Hmm. Tapi sekarang itu aku sudah mulai semenjak kuliah ya, itu mulai mengalami perubahan yang cukup drastis. Makin introvert. Oh, gini introvert. Kirain Berubah. serius. Ada perubahan. Bang Ari introvert. Terus. Ya, akhirnya aku hanya senang dengan orang-orang yang cuman ya udahlah aku buat lingkupku sendiri aja gitu. Jadi mungkin lingkup ini yang buat aku nyaman. Jadi kayak makanya ini ada speak santuy itu ya gara-gara ini keintrovertanku itu gitu. Kalau Anda gimana? Apaan tiba-tiba passing aja. Nah itu tadi pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, maksudnya Apa pertanyaannya? sebagai introvert misalnya, menurut abang tuh gimana sih cara mereka tuh apa sih healing gitu Healing. loh, atau love his or herself? Kadang kalau introvert tuh berdiam diri pun udah healing. Iya juga sih. Berdiam diri, terus kan pikirannya kemana-mana, mungkin langsung mendapat sesuatu yang menyenangkan dia.
Ada yang nggak jadi. mengingat apakah itu bisa senang. Itu kan kadang sesimpel itu loh, introvert tuh membahagiakan diri. Kok jadi sedih gini? aku jadi Cari salah lagi saya. Introvert tuh justru orang yang paling mudah. Ya, tadi bener, orang yang paling mudah untuk self healing karena kan dia lebih kayak prioritaskan diri sendiri. Nah, betul. Dia bukan orang yang sering mengimitasi orang lain, sering ingin menyesuaikan dengan lingkungan. Dia punya dunianya sendiri, nanti kasarnya mungkin. Dia punya dunianya sendiri dan dia tahu diri dia sendiri. Dia gak terpancing dengan orang lain. Berarti itu bukti kalau misalnya dia udah tahu diri sendiri dan itu berarti dia udah mencintai diri sendiri gitu. Itu kalau menurut saya pribadi. Tanya yang di sebelah Anda sih. Nah, ini introvert nih. Gimana tuh? Apa sih Sini, self sini. healing? Sebagai introvert tuh misalnya lo punya masalah kayak gitu loh. Menyendiri, sumpah. Bener-bener self isolation gitu. Jadi di saat orang-orang Social heboh, distancing aku is udah usually- melakukan itu gitu. Beneran. Iya. Terus pertanyaan gue satu. Apa? Ketika lu punya pasangan dan itu introvert juga, itu gimana? Wah, kebetulan belum pernah punya yang sama-sama introvert tuh. Anda gimana? So, beda. Kalau Anda gimana kan? Oh, tanyanya dia berarti. Karena di sini kayaknya yang punya pasangan itu Anda. Oh iya, masa? Iya. Kalau apa ya, kebetulan memang Anda itu introvert atau Anda jangan lari ya, di sini aja. Anda itu introvert atau ekstrovert? apa ya? Extrovert. Tadi udah gue Kayaknya iya, Tadi iya perasaan kayaknya aku udah iya nanya, ekstrovert jadi aku sih, tanya kayak lebih ke ekstrovert. Nah, itu gimana? Pacar Anda itu introvert atau ekstrovert? Nah, itu yang aku bingung pacarku itu apa. Jadi dia tuh sangat-sangat introvert ketika dengan orang lain gitu loh. Tapi nggak tahu kalau sama aku kayaknya dia nggak ada introvertnya. Gimana tuh menjelaskannya? Nah, itulah introvert. Iya kan? Gimana? Introvert extrovert tuh soal ini nggak sih, kayak nge-recharge diri sendiri gitu loh, nge-recharge jiwa kita. Oh. Jadi maksudnya kalau extrovert tuh dia bisa pulih kembali energinya itu dengan bersosialisasi gitu Ah, kan. iya. Kalau introvert ya dengan Berarti ya, gitu. berarti kayaknya aku memang pacaran dengan orang introvert. Oh. Kalau Anda gimana? Kalau Anda? Karena dari Iya, dia punya pasangan. karena dari kita di sini hanya Anda, hanya kalian berdua yang Iya, karena kalau misalnya sebut saja saya introvert. Ya, karena kan Emang ada- dua-duanya. ah, Kan iya. dua-duanya. Ah, iya. Berarti ada introvert juga. Ah, Orang introvert kalau punya pasangan yang introvert juga, mereka yang ku rasakan mereka tuh nggak sama-sama menyendiri. Kayak saya introvert ke kiri, yang introvert yang satu lagi yang cewek ke kanan gitu. Tapi nggak gitu. Yang saya rasakan kayak kita memang sama-sama introvert. Ya kayak kita jadi membuat dunia sendiri. Oh, malah jadi satu warna ya. Kalau yang dirasakan ya. Tapi gak tahu itu mungkin hanya pengalaman pribadi aja. ada lagi apa lagi? Ada yang mau Apa tanya? lagi? Oke. Ini terakhir deh, terakhir nih. Gimana? Ini tapi nggak tahu nih. Ini abang-abang udah Nggak, mau terakhir tutup. lah, aku mau satu pertanyaan. Oh ya udah, abang Nah, dulu abang kalau dulu. gitu. Apa ya? Satu hal deh di antara kalian, apa sih satu hal nih yang sudah pasti membuat kalian bahagia? Maksudnya apa yang kita lakukan? Apa itu pasti Susah bakal banget ada pertanyaannya. momen-momennya. Waduh. VPN. Bercanda guys. Bercanda. Anda gimana? Anda? Buat bahagia. Apakah menyusun Satu hal feed pasti. IG Anda? Atau Anda Kalau realistis. Duit. Yang satu hal yang buat dia bahagia, Iya sih, duit. satu hal pasti. Iya pertanyaan. Selain duit. Selain duit. Selain duit dan feed IG, apakah tidur di kursi termasuk hobi Anda juga? Bener banget, tidur. Apa ya, Apa? sederhana. Gak tahu, sumpah. Ini Bisa nggak tahu, bagian Man. dari self love. Masih Ya mencari kan, bagian dari apa self yang love. membuat bahagia. Berarti maksud gitu. Anda ketika kita suka sama ini Pasti kita seneng. pasti kita senang. Apa? Ke aku ya nih. Misalnya Karena dia nggak ada- lagi jenuh banget, terus ngelakuin satu hal ini, langsung up lagi. Kalau Anda gimana? Kalau itu sih foto kayaknya. Iya bener, fix. Oh, feed IG ya. Iya. Anda? Gak tahu.
Ya itu tadi kan aku bilang tadi, aku tuh lagi dalam pencarian mencintai diriku sendiri, menemukan apa sih sebenarnya yang buat aku tuh, yang bener-bener buat aku tuh bahagia. Soalnya selama ini kayak semua hal tuh terlihat semu gitu loh. Ini bikin bahagia dalam satu keadaan, ini bikin bahagia dalam satu keadaan. Ternyata di keadaan lain, hal yang bikin bahagia ini nggak bikin bahagia di keadaan yang lainnya lagi, kayak gitu loh. Makanya aku bilang tadi kan, jadi berkali-kali aku bilang self love itu susah. Jadi ketika kalian udah ngerasa mencintai diri kalian sendiri, ya selamat gitu loh, karena banyak orang yang mencari itu. Kayak aku sekarang misalnya, aku nggak tahu apa yang bikin aku senang yang secara mutlak ya. Dalam keadaan kondisi apapun itu tuh bisa bikin aku langsung senang, belum tentu kayak gitu. Kayak gitu loh Bang. Oke. Anda? Apa ya? Kayaknya kalau gak main gitar ya nyanyi. Kayak ngeluarin apa seluruh emosi, Ekspresikan ya, diri, mengekspresikan diri tanpa kayak mengganggu orang lain, walaupun Enggak sih Gus. Kalau Aku? Abang? Ya. Apa ya selain VPN tadi? VPN first. Enggak. Tadi tuh bercanda. Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Ada yang bikin dia senang Ada. juga. Ada. Ketika bisa ngobrol sama orang yang dekat itu tuh enak banget rasanya. Jadi kayak, oh iya, ini udah gue ceritain, gue punya pandangan baru. Oke, akhirnya ketemu gitu. Nah, itu tuh yang enak banget menurut gue. Kalau Anda gimana? Dengerin musik. Situasi apapun yang terjadi, dengerin musik pasti saya kembali. koplo. Ya, kalau itu situasi apapun pasti terbangun Koplo is lagi. my style. Iya. Ya, lanjut pertanyaan Anda. Nggak pertanyaan sih, kayak maksudnya ini kan didengar banyak orang ya kan. Nah, buat kalian gitu kan, ada saran atau ada kata-kata yang buat mereka ini tuh yang dengar tuh kayak mereka tuh merasa, oh ya aku harus mencintai diriku sendiri kayak gitu loh. Walaupun kita tuh nggak bercapable misalnya, tapi kan kurasa ngobrol dan saling ngasih tahu gitulah istilahnya, bahwa self love itu penting, karena nggak sedikit dari kita yang merasa bahwa nggak ada gunanya buat hidup lagi ketika dalam suatu kondisi tertentu gitu kan. Ini buat pendengar aja. Apa tadi namanya? Sahabat santuy. Apa? Apa ada nggak tuh? Ada Apa? 2 kata. Apa? Kamu istimewa. Wih, Luar biasa. lagu tuh apa ya tuh? Anda? Ngepas Apa? Anda dulu. Anda dulu lah. Anda dulu lah. Apa ya sih? Ayo. Si Anda Najib. dulu. Saya batu kolam. Ini Batu apa? sungai. Kalah. Jangan cepat menyerah sih. Ya. Jangan cepat bentar. Kalau Anda? Kalau aku Yes. kalau apapun yang terjadi, you've done enough. You have You've done. done Oke, kalau begitu Anda. Anda. Aku mengutip kata-kata Bruce Lee. Every situation in life is temporary. Itu aja sih kalau aku. Yes. Nah itu ya. Termasuk kesedihan. Termasuk Iya. kesedihan, benar sekali. Dan patah It's hati itu temporary. cuman Iya, patah hati. temporary. Padahal lagi nggak ngomongin sedih karena patah hati nih. Iya, cuma menjuru aja ke sana. Sulit dihindari. Ya, oke. Ini bakal jadi podcast terpanjang kedua kita ya. Yang pertama itu nanti kalian carilah apa yang podcast terpanjang kita. Oke, kalau begitu silahkan ditutup dengan pantun. Apaan? Lalu terima kasih untuk Upin. Ya, yuk guys. Terima kasih juga untuk tamu yang mampir tadi. Lewat. Oke, yang tergabung. silahkan tutup. Sudah, Anda sebagai orang baru, silahkan kami memberi kehormatan untuk menutup. Ya udah gitu aja mungkin untuk podcast kali ini. Beli berlian ke Surabaya untuk kalian, jangan lupa bahagia ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dadah. Dadah.